terkait dengan adanya pemberitaan yang sampai kepada saya masalah adanya dukungan dari beberapa orang yang mengatasnamakan P3 Kabupaten Garut, mengatasnamakan baik DPC ataupun PAC P3 Kabupaten Garut. Saya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Garut, yang tentunya sangat memahami terkait dengan eskalasi dan kultur politik P3 yang ada di Kabupaten Garut. Saya melihatnya bahwa hal tersebut tidak lebih daripada manuver yang dilakukan oleh masing-masing personal daripada beberapa orang kader P3 yang ada di Kabupaten Garut sebagai akibat dari berbagai alasan politik yang barangkali berbeda pandangan, berbeda prinsip terkait dengan penyikapan pilkada di Kabupaten Garut ini, yang justru diaktualisasikan oleh mereka secara tidak dewasa, gitu loh. Sebab bagaimanapun juga sebagai kader partai yang sesungguhnya, bahwa apapun yang diputuskan oleh institusi partai yang telah dilewati berdasarkan mekanisme partai yang ada, di mana P3 Kabupaten Garut secara formal, secara resmi ditetapkan oleh DPP untuk mengusung Helmi Budiman dan Yudi Nugraha dalam kapasitas Yudi sebagai ketua DPC, itu adalah satu hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi untuk diamankan dan untuk dimenangkan oleh seluruh kader P3. Jadi kalaupun toh saya melihat bahwa pergerakan-pergerakan sebagaimana yang diberitakan atau yang terjadi melalui acara deklarasi kader P3 mendukung pasangan nomor 2, saya lebih melihat bahwa itu adalah sebagai akumulasi daripada bentuk kekecewaan yang dilakukan oleh mereka. Mungkin berbagai alasan, ada yang mungkin merasa tidak kurang diakomodir kepentingannya dan lain sebagainya, gitu kan, atau mungkin tidak sejalan. Karena saya lihat dari sekian ratus, kalaupun toh dalam pemberitaan itu disampaikan atau diberitakan bahwa ratusan, saya justru hanya melihat beberapa gelintir saja yang saya kenali bahwa betul-betul itu adalah kader P3, gitu. Tapi dan saya tahu juga latar belakang daripada permasalahannya, bahwa mereka itu adalah kader-kader yang tidak sejalan di awal pembentukan, mulai dari pengurusan DPC ataupun dalam melalui pileg kemarin. Kalaupun itu ada satu atau dua pengurus secara formal, justru yang saya tahu bahwa mereka itu sudah jauh-jauh hari sudah diusulkan untuk dilakukan reshuffle, yang sudah sampai kepada DPW, dan oleh DPW itu sekarang sedang berproses di DPP untuk diganti. Ada salah satu ketua majelis yang memang jauh-jauh hari diusulkan untuk diganti karena memang selama ini tidak eksis dan bahkan sudah menyatakan ketidakbersediaannya menjadi ketua majelis. Ada 1-2 pengurus yang direshuffle karena mereka memang selama kegiatan partai tidak pernah hadir dalam setiap kegiatan partai. Nah, justru pada momentum-momentum saat ini yang justru membuat heran itu adalah mereka membuat atau menyatakan dirinya dalam kapasitas yang justru sebaliknya dengan existing yang terjadi di lapangan selama ini. Nah, untuk itulah barangkali saya perlu menegaskan bahwa ini adalah manuver-manuver personal, gitu kan, beberapa hanya segelintir personal saja yang dilakukan oleh P3. Dan barusan saya juga sudah kontak dengan pengurus DPC Kabupaten Garut dan bahkan beberapa PAC, saya telepon bahwa mereka justru tetap solid untuk memenangkan
pasangan 01 Helmi Yudi untuk bisa menjadi bupati 2024-2009 yang akan datang. Nah, terhadap penyikapan secara organisasi tentunya kami akan meminta laporan secara konkret, secara tertulis untuk kami lakukan proses secara administratif juga sesuai dengan ketentuan partai yang ada, gitu kan intinya. Nah, jadi saya perlu menegaskan bahwa hal tersebut adalah manuver personal dan tidak bisa mengatasnamakan P3. Dan bahkan dengan adanya kejadian ini, justru ini menjadi motivasi atau lecutan tersendiri bagi kader-kader partai untuk lebih menyolidkan diri memenangkan pasangan Helmi Yudi dalam pemilu kada yang tinggal beberapa hari lagi akan kita lakukan. Terhadap sanksi-sanksi organisasi, tentunya partai kami memiliki aturan, tentunya partai kami memiliki mekanisme ketika ada penyikapan-penyikapan di luar institusional dan penyikapan-penyikapan atau sikap-sikap politik yang non inkonstitusional. Nah, ini tentunya ada sanksi-sanksi baik secara organisasi ataupun secara administratif sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya kita akan proses lebih lanjut.